Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera yang dari sorga melimpahi saudara-saudara. 1 Samuel 25 ayat 23 sampai dengan 28. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah, ya Tuanku, yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya, demikianlah ia, Nabal namanya, dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu, Tuanku, demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan, daripada melakukan hutang darah, dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu, dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama hidupmu." Saudara, hidup di dalam pelarian membuat karakter seseorang menjadi keras. Hidup di dalam perjuangan dan kesulitan membuat seseorang terkadang menjadi kuat. Hari ini saudara, banyak kemudahan-kemudahan yang ada di sekitar daripada anak-anak kita, sehingga kemudahan-kemudahan itu ternyata membuat mereka justru mudah patah, mudah rapuh, bukan menjadi pribadi yang kuat dan teguh. Saudara, yang dialami oleh Daud dan gerombolannya sangat berbeda. Mereka hidup di dalam pelarian dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga mereka menjadi pribadi yang keras dan tangguh. Untuk menghidupi kelompok yang besar ini, Daud mengarahkan pengikutnya untuk melindungi lahan peternakan dan pertanian dari tuan-tuan tanah di sekeliling mereka. Dengan imbalan makan dan minum mereka ditanggung. Namun Daud menjaga benar anak buahnya untuk tidak mencuri atau bertindak kasar sehingga mengganggu dan merugikan tanah pertanian atau peternakan tersebut. Masalah terjadi saudara ketika Nabal, seorang tuan tanah yang lahannya telah dijaga oleh kelompok Daud, menolak untuk memberikan bayaran kepada mereka, dan bahkan mengusir orang-orang Daud dengan kata-kata yang kasar. Sudah tidak membantu, sudah tidak menolong, tetapi mengata-ngatai dengan kata-kata yang kasar. Terprovokasi dengan sikap yang kasar tersebut, Daud mengerahkan anak buahnya untuk menyerbu dan membunuh semua laki-laki dari peternakan Nabal. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Saudara, tindakan emosional ini tentunya tidak bisa dibenarkan. Akan tetapi itulah kenyataan yang sedang terjadi. Kalau sampai terjadi, bukan hanya peternakan Nabal yang tertimpa musibah, kelompok Daud pun akan tercemar sebagai kelompok yang tidak berbeda dengan perampok dan pembunuh, serta ini adalah sebuah
kebodohan. Tidak ada bedanya Daud dengan Nabal. Kalau Nabal berkata-kata dengan kata-kata yang keras dan kasar, Daud pun juga bertindak dengan tindakan yang kasar. Makanya ini adalah sebuah kebodohan. Disinilah kita melihat bagaimana Allah melindungi Daud. Allah memakai istri dari si bebal Nabal yang bernama Abigail untuk mencegah tindakannya yang bodoh, yang kelak bisa akan sangat disesali. Seperti pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Tidak sampai terulang dalam sejarah hidup Daud. Makanya di dalam ayat 26 dikatakan begini, oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan, daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Saudara, Allah memakai Abigail untuk menahan Daud supaya tidak melakukan tindakan yang bodoh yang mencemari dirinya dan juga mencemari para pengikutnya. Daud pun sangat mensyukuri tindakan Abigail yang mencegahnya dari perbuatan brutal menumpahkan darah orang lain. Saudaraku, Allah tahu tantangan hidup anak-anak Tuhan di dunia ini tidak mudah. Selama di dunia, persoalan, kesulitan, penderitaan itu akan selalu ada. Dan Allah tahu itu. Walaupun mau menjalankan hidup kudus, ada saja hal yang bisa memprovokasi atau menggoda kita untuk jatuh dalam dosa. Akan tetapi saudara, Allah juga siap menolong kita. Bahkan lewat orang yang tidak kita sangka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mendekat kepada Allah, sehingga kita tidak mudah tergoda atau terprovokasi oleh situasi di sekeliling kita yang membuat kita melakukan tindakan yang bodoh. Seperti yang hampir saja dilakukan oleh Daud karena terprovokasi oleh situasi di sekitarnya. Hampir saja dia melakukan kebodohan. Saudara, perlu bagi kita memang untuk cepat mendengar, untuk membuka telinga lebar-lebar, dan kemudian lambat sekali untuk berkata-kata. Karena itu membuat kita untuk apa? Untuk diam, untuk berpikir, untuk merenungkan, untuk berpikir sesuai dengan hikmat Tuhan, sehingga tindakan kita bukan tindakan yang gegabah atau sembrono. Mari kita terus belajar saudara, untuk membuka telinga lebar-lebar, untuk sangat lambat di dalam berbicara, termasuk sangat lambat juga untuk marah, karena itu menolong kita untuk berpikir sehingga tidak melakukan tindakan yang bodoh karena terprovokasi oleh situasi di sekitar kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami bahwa di tengah segala kesulitan dan pergumulan, tak jarang kami ketika belajar untuk hidup kudus dan hidup takut akan Tuhan, ada saja hal di sekeliling kami yang berusaha untuk memprovokasi supaya kami jatuh ke dalam dosa. Daud pun hampir terprovokasi untuk melakukan tindakan yang bodoh. Tetapi Allah, Engkau menyertai dia dengan memakai Abigail untuk mengingatkan supaya tidak melakukan tindakan yang brutal, tindakan yang merupakan hutang darah yang akan mencemari dirinya. Karena itu tolonglah kami Tuhan, supaya kami tidak gampang terprovokasi dengan situasi di sekeliling kami,
tidak gampang tergoda untuk melakukan tindakan yang sebenarnya itu justru adalah respon kebodohan. Karena itu ajar kami supaya kami memiliki telinga yang lebar, sangat cepat untuk mendengar, tetapi sangat lambat untuk berbicara. Karena itu menolong kami untuk berpikir, untuk merenungkan apakah yang kami katakan, yang kami lakukan ini sesuai dengan hikmat Tuhan atau tidak. Mampukan kami Tuhan untuk terus mendekat kepadamu, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan, yang kami kerjakan, yang kami katakan, yang kami putuskan, itu adalah hasil daripada pemikiran yang dalam di dalam hikmat Tuhan. Secara khusus hari ini hambamu berdoa untuk saudara kami, Kevin Octavian, yang bertambah usia di dalam kemurahan Tuhan. Hari ini Kevin sedang berjuang, sedang belajar sesuai dengan profesinya sebagai seorang dokter untuk mengambil dokter spesialis. Perlu perjuangan di situ, perlu tantangan di situ, bahkan usaha yang keras. Hambamu berdoa di tengah segala tantangan, perjuangan dan pengorbanan, biarlah dia terus juga mencari Tuhan. Karena ketika kami mencari sorga dan kebenaran, maka yang lain itu akan ditambahkan. Ada kedamaian dan kebahagiaan sejati. Berkati juga untuk kesehatan Kevin, bahkan masa depan Kevin. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan masa depan yang indah kepadanya. Goyang bersama dengan Celila yang dengan terus setia mendoakan, mensupport, mendukung, berkati keluarga ini. Biarlah kiranya berkat rohani yang dari surga yang menyertai keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Kevin Octavian. Kiranya Tuhan yang terus menggenggam erat hidupmu dan engkau tetap setia dengan perjanjian. Tuhan memberkati.